Welcome to MCU Class 11 Grade Part 2. Hari ini kita akan bahas tentang titik berat. Apa itu titik berat? Titik berat adalah pusat massa suatu benda atau titik tangkap suatu dimensi benda, yaitu satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Benda yang pertama adalah bentuk persegi panjang. Bentuk persegi panjang sudah jelas, punya yang namanya panjang dan lebar. Dan kita tahu jika kita mau mengetahui titik pusatnya atau titik beratnya, kita lipat menjadi dua simetri lipat. Ya, diagonalnya satu, diagonal satu. Kita lipat seperti ini. Kemudian untuk yang kedua juga kita lipat seperti ini. Oke, kita seperti ini. Maka kita temukan di tengah-tengahnya adalah titik berat. Ya, jadi kalau kita tunjukkan, jika kita bagi menjadi dua simetri lipat seperti ini, maka titik tangkapnya berada di tengah. Seperti ini, titik pertemuannya di sini. Oke, jadi titik beratnya ada di sini. Untuk benda persegi panjang, titik beratnya di sini. Misalkan di sini panjangnya 20 cm, di sini 10 cm ya. Di sini 20 cm panjangnya dan lebarnya 10 cm. Maka kita tentukan yang namanya titik berat terhadap panjang itu adalah 10 cm dan terhadap lebarnya adalah 5 cm karena setengah dari jarak panjang dan lebarnya. Itu adalah contoh dari persegi panjang untuk titik berat. Contoh kedua dalam titik berat adalah benda segitiga. Benda segitiga kita lihat punya tiga sisi. Sudah jelas untuk menghitung luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sini ya. Bagaimana menentukan titik berat pada benda segitiga? Caranya kita lipat tiga bagian dengan bentuk yang sama. Satu, seperti ini, satu kali lipatan. Kemudian dilipat lagi. Lipatan kedua, seperti ini. Kemudian lipatan ketiga, seperti ini. Oke, lipatan ketiga seperti ini. Nah, kalau kita perbesar, lipatannya beririsan di titik yang sama, yaitu di sini. Oke. Jadi untuk segitiga, titik beratnya adalah di sepertiga tingginya. Jadi kalau di sini sepertiga tinggi, jika punya jika tinggi segitiganya 6 cm dan titik beratnya di sini berarti 6 cm dikali sepertiga adalah 2 cm. Jadi untuk segitiga punya titik berat di sepertiga tingginya. Demikianlah contoh dari titik berat. Titik berat biasa digunakan dalam bidang bangunan atau untuk mengetahui pondasi dari suatu bangunan. Jika kita tidak mengetahui titik berat suatu benda, maka besar kemungkinannya benda itu mengalami goncangan atau yang namanya ambruk. Jadi, contoh dari titik berat dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menentukan titik pondasi suatu bangunan. Maka, sangat penting untuk belajar titik berat. Titik berat sendiri ada 3. Di sini kita tekankan ada 3. Yang pertama, jika bentuknya garis. Sudah tahu ya, garis itu adalah sebuah garis, bisa seperti ini, bisa mendatar, bisa horizontal gitu kan. Di sini kita lihat ada 2 sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar, terus ada sumbu Y. Udah masih ingat ya untuk koordinat kartesian? Harusnya sih sudah tahu. X itu yang ini, X itu adalah sumbu horizontal, sedangkan Y sendiri adalah yang vertikal.
Di sini ada X0 dan Y0. X0 itu adalah titik berat sumbu X, Y0 adalah titik berat sumbu Y. L sendiri adalah panjang tali, sedangkan sigma adalah jumlah. Jadi dapat disimpulkan titik berat X itu adalah penjumlahan dari perkalian panjang dikali dengan titik berat masing-masing panjang itu sendiri. Begitu juga dengan sumbu Y. Sumbu Y, titik berat sumbu Y adalah jumlah dari panjang dikali titik berat masing-masing panjang dibagi dengan total panjangnya. Itu kalau bentuknya garis. Kalau bentuknya luasan itu biasanya simbolnya A. A itu area. Caranya rumusnya sama, bedanya kan cuma di A. Sedangkan ini long, L panjang, A luas. Sedangkan 3 dimensi ruang berarti pakai volume. Jadi sebenarnya secara keseluruhan sama tapi berbeda dimensi. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Panjang, luas, volume. Ya. Gampang? Itu saja. Kemudian untuk titik berat 2 dimensi itu yang perlu diperhatikan adalah jika bentuknya bukan persegi. Kalau persegi kan udah jelas di tengah-tengah persegi itu titik beratnya. Tapi kalau bentuknya segitiga atau jajar genjang atau bahkan lingkaran itu berbeda posisinya. Contohnya seperti ini segitiga. Kita tahu segitiga itu titik beratnya itu di sini. Ini yang bikin sumbu X itu ya, bentuk X. Nah, pertanyaannya di mana tuh posisinya? Kalau kita lihat posisinya itu tidak benar-benar di tengah sebenarnya. Posisinya itu ada di sepertiga tinggi dari segitiga. Sepertiga tinggi segitiga. Misalnya jika tinggi segitiganya adalah 6 meter, maka otomatis titik beratnya itu adalah sepertiga dari 6 meter atau 2 meter. Itu kalau ketemu dengan titik berat segitiga. Jadi sepertiga tingginya. Tapi kalau alasnya sudah jelas sama gitu kan, sama-sama dibagi 2 biasanya. Kalau rumus luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian untuk jajar genjang atau belah ketupat, posisi titik beratnya di sini. Karena yang namanya jajar genjang, segitiga, persegi panjang, ya, itu kan beda-beda jenisnya gitu kan. Tapi kalau jajar genjang sendiri itu punya titik berat itu di setengah tingginya, setengah tinggi ya. Berarti jika tinggi totalnya itu 4 meter, berarti setengah kali 4 adalah 2 meter. Seperti itu. Kemudian kalau juring, bentuknya juring seperti ini, masih ingat rumus juring ya. Rumus juring itu harus bentuknya 2/3 R. Nah, kenapa 2/3? Karena ada pembagian yang namanya, kemarin sudah dijelaskan, ada yang namanya koefisien inersia. Ya, 2/3 udah tahu ya, 2/3 itu adalah konstanta dari juring lingkaran. Berarti dia 2/3 kali R dikali tali busur AB per busur AB. Jadi kalau bentuknya seperti juring lingkaran. Tapi kalau dia setengah lingkaran, berarti bentuknya adalah 4R per 3pi. 4/3 itu seperti luas volume lingkaran. Ya, kayaknya diambil seperti ini. Berarti titik beratnya itu di sini. 4/3 jari-jari dibagi 3pi. Kan? Di sini posisinya. 3pi masih ingat ya? 3 dikali 3,14. Nah, yang penting ini nih. Contoh 1. Contoh 1 dari titik berat adalah jika bentuknya adalah garis atau satu dimensi. Dianggap di sini garisnya itu batang homogen. Batang homogen itu berarti batang yang memiliki struktur yang sama, bahannya sama. Di sini kita tandain ada L1, L2, L3. L1 itu yang ini. Yang ini L1. Yang sepanjang ini L1. Oke, yang ya L1. Terus yang L2 itu yang ini. L2. Oke. Yang ini L3 nih. Ini L3. Oke. L1,
L2, L3. L1 panjangnya berapa? Ya jelas kalau di sini 40, di sini 40, berarti total L1-nya 80. Didapat dari 40 tambah 40. Nah, sedangkan L2 udah jelas ya. L2 sama L3 itu sama-sama 40, maka ditulis 40 dan 40 di sini. Itu L1, L2, L3. Kemudian untuk mencari titik beratnya di mana? Kita lihat di sini. Kalau L1, kalau ini sebuah batang, berarti titik beratnya kan di sini nih. Nah, di sini. Tepat di sini, di tengah-tengah ini, tak besarin aja. Besar gitu kan. Nah, ini titik beratnya. Kalau kita bikin koordinat kartesian, ini kan 0 ya, di sini 0. Ya, pasti titik 0 kan. Nah, di sini kalau dibagi di bawah sampai ke bawah di sini, berarti di sini kan panjangnya 40 ya. 40 cm kebetulan di sini dipasangnya 40 cm. Sedangkan yang di sini karena di sini 40 tambah 40 berarti otomatis di sini 80. Ya. Kenapa 80 ya? Karena 40 tambah 40 kalau dia beda angka ya beda hasil juga nanti. Nah, di sini 80, di sini 40, di sini 0. Nah, sekarang titik beratnya di sini kan? Kalau kita terlihat koordinat kartesiusnya, sumbu X itu di sini. Ya, ini sumbu X, ya udah jelas. Terus ada sumbu Y-nya di sini. Sumbu Y di sini. Oke. Nah, kalau sumbu X-nya kita jelas tarik ke bawah berarti 0, ya kan? Berarti X1-nya itu 0. Sedangkan untuk Y1-nya tepat di sini kan? Kalau ini 0, ini 80, tengah-tengahnya berapa dong? Berarti tengah-tengahnya 80 kan, setengah kali 80 ya 40. Makanya ditulis 40 di sini. Terus kalau L2 itu di sini posisinya. Tengah-tengah sini, ini L2. Oke, tengah. Oke. Udah jelas kalau tengah-tengah itu berapa? Udah kelihatan ya, tengah-tengah 0,40 ya 20. Makanya 20 di sini. Sedangkan posisinya di sini ya sama seperti L1 kan? Sama-sama 40, berarti tulis 40. Sedangkan L3 dia jauh di atas sini. Nah, di sini titik beratnya semua di tengah kan karena dia batang. Nah, kalau tarik ke bawah ya sama juga. X3-nya ya 20, ya kan? Taruh ke bawah kok. Taruh ke bawah sini kan? Sut gitu. Jadi 20 juga. Tapi jajar dengan 80. Makanya tulis 80. Oke, ini harus paham dulu. Kalau nggak paham ini nanti ya masukin rumusnya ngasal pasti ya. Jangan ngasal. Yang penting kita tahu L1 itu di sini porosnya atau pusatnya, L2 di sini, L3 di sini. Nah, kalau sudah kita masukkan ke rumus yang sudah dibuat tadi yang seperti slide sebelumnya. Karena ini ada 3 batang, tulis L1, L2, L3. Kalau nanti ada 100 batang berarti L1, L2, L3 sampai L100. Harapannya nggak ada lah kayak gitu ya. Kalau ini kan L1, L2, L3 kan total ya, sedangkan ini titik berat masing-masing. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. L1-nya 80, X1-nya 0, L2-nya 40, X2-nya 20, L2-nya L3-nya 40, X3-nya 20, taruh sini semua. Sedangkan L-nya kan tinggal di total nih, 80 tambah 40 tambah 40, 160. 80 dikali 0 udah jelas 0. 40 kali 20 ya 800. 40 kali 20 ya 800 juga. Total ya jelas 1600 per 160. Ya dicoret-coret aja dapat 10. Gampang kan? Sekarang kalau sumbu Y, caranya juga sama, tapi variabel X-nya diganti sama Y. Y1-nya tadi kan 40, Y2-nya 40, Y3-nya 80. Kita ganti ini semua di sini. 40, 80, 80. Kalau tadi kan cuma 0, 20, 20 ya. Nah, sisanya sama. Yang berubah cuma di sini aja. Di Y-nya. Lah, tinggal dikali.
80 kali 40 ya 3200. 40 kali 40 kan 1600. 40 kali 80 sama 3200. L-nya total 160. Dijumlahkan jadi 8000 per 160 sama dengan 50 cm. Berarti ini Y0-nya. X0-nya 10, Y0-nya 50. Berarti koordinat kartesialnya 10,50 cm. Untuk berikutnya ada contoh 2 untuk contoh titik berat 2 dimensi. Di sini kita lihat bahwa ada yang namanya 2 buah bangunan atau 2 buah luasan. Kita lihat di sini ada yang bentuknya persegi panjang, ya, persegi panjang, dan juga ada yang bentuknya segitiga. Jadi ibaratnya yang namanya persegi panjang itu dibentuk dari 4 segitiga sebenarnya. Kelihatan ya di sini ya. Nah, yang namanya persegi panjang itu dinamakan I1. Ini I1 namanya. Jadi untuk persegi panjang itu I1, sedangkan untuk A2 itu adalah segitiganya. A1 persegi panjang, A2-nya adalah segitiga. Di sini kita hitung luasnya masing-masing. Kalau luas persegi panjang kan sudah tahu, ya kan? Luas persegi panjang itu udah jelas panjang dikali lebar. Berarti A1-nya itu adalah panjang 6, lebar 4 sama dengan 24. Ya. Sedangkan A2 itu segitiga. Segitiga kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu ya ini. Alasnya itu 4. Ini 4. Tingginya kan udah jelas nih. Tinggi kan di sini nih, tinggi. Ya. Tingginya kan gini. Nah, tinggi di situ. Tingginya kan setengah dari 6 nih. Setengah dari 6. Kalau setengah dari 6 sudah jelas 3. Berarti alasnya 4, tingginya 3, setengah kali 4 kali 3 ya 6. Di sini kelihatan kan bahwa yang namanya segitiga kalau dikali 4 itu sama aja dengan persegi panjangnya. 6 kali 4 24. Sekarang bagaimana menentukan titik beratnya? Titik beratnya kita tentukan di sini. Ini titik berat persegi panjang. Di sini nih, di tengah. Oke, udah kelihatan ya. Ada yang namanya X1 itu di sini. X1 tengah-tengahnya 6 sudah jelas 3. Nih, ya kan? 3. Sedangkan Y1 ke arah sini. Nah, tengah-tengahnya 4 berapa? Ya, tengah-tengahnya 4 ya 2. Di sini. Tengah kali 4 ya 2 ya kan? Berarti untuk A1 itu tengah-tengahnya, untuk titik beratnya X1-nya di sini 3. Y1-nya di tengah-tengah 2. Nah, yang berbeda adalah jika bentuknya segitiga, berarti kan kasus khusus nih, nggak pasti di tengah-tengah kan. Nah, kalau untuk segitiga, titik beratnya itu di sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan pasti. Nah, di sini itu berapa gitu kan? Bingung kan pasti ya? Di sini berapa? Ini sepertiga tingginya. Kita tulis ya sini ya. Untuk menentukan titik beratnya di sini itu adalah sepertiga tingginya. Sepertiga tinggi. Ya. Tinggi kan udah tahu tadi tingginya berapa? Tingginya kan 3 ya kan? Berarti kalau sepertiga tinggi berarti jelas segini 1 ya. Segini panjangnya 1 cm. Sedangkan kita lihat kan posisinya di sini nih. Nah, berarti kalau ditarik garis ke bawah, posisinya seharusnya di sini nih. Di sini posisi X2-nya. Kalau kesininya 1, berarti kan sisanya itu berapa, gitu kan? Kalau segini aja udah 1, ya kan? Maka segini ini berapa nih dari posisi 0 ke posisi yang segini? Ya. Berapa? Yaitu 6 kurang 1, yaitu 5. Oke, 5. Jadi dari jarak yang dilihat adalah titik acuannya 0 sini. Kalau dari 0 ke sini ke posisi X2 itu 5.
maka ditulis di sini 5. 5 itu didapat dari 6 kurang 1. 1 itu dari sepertiga tingginya. Kemudian untuk Y2-nya kan gampang. Y2-nya kan sejajar nih dengan Y2 gitu kan. Y2 sejajar dengan Y1. Maka kita tulis di sini 2 juga sama. Oke, kalau udah dapat ini gampang. Caranya kan sama kayak tadi. Ya. Kan kalau bendanya cuma 2, yaitu persegi panjang sama segitiga, berarti sampai X1 X2 saja, ya kan? Ini juga sama. Nah, yang berbeda di sini adalah ada tanda minus. Kapan minus dipakai? Minus dipakai pada saat memotong, ya. Jadi segitiga di sini memotong persegi panjang. Kalau nanti bentuknya ada kotak terus di sini ada segitiga di atas gitu, tidak memotong, berarti seharusnya plus di sini. Ya. Nah, tinggal dimasukkan nih. A1 kan 24, A1 kan 3. Terus minus gara-gara dia memotong. Ya, luasnya A2 tadi kan 6, jadi min 6 di sini. Terus X2-nya 5. Tinggal dimasukkan A1 tambah A2 kan 24 ditambah min 6. Jadi 18 di bawah ya kan. 24 kali 3 81. Min 6 kali 5 jadi min 30. Plus ketemu min minus ya kan. 81 minus 30 51. 51 per 18 2,83 cm. Ini yang sumbu X-nya. Yang sumbu Y caranya sama. Bedanya di sini diganti ya kan. Y1 sama Y2-nya diganti. Kebetulan sama kan? Sama-sama 2 ya. Berarti 24 kali 2 ditambah min 6 kali 2. Jadi 48 ditambah min 12. Min 12 dapat dari min 6 kali 2. Ya kan? Per 18. 48 dikurang 12, 36 per 18 sama dengan 2. Oke, berarti sumbu Y-nya 2. Berarti koordinat kartesiannya 2,83, 2 cm untuk titik beratnya. Nah, itu adalah titik berat 2 dimensi. Jadi untuk titik berat sendiri sebenarnya sampai 3 dimensi. 3 dimensi nanti tinggal kita ganti volume saja di sini. Dan untuk titik berat itu biasanya lebih ke teknik bangunan dan arsitek. Kita mendesain suatu bangunan dan kita tahu titik tengah dari bangunan itu di mana. Maka kita harus belajar yang namanya titik berat. Kalau titik berat berhubungan dengan kesetimbangan. Oke, demikianlah untuk MCU kelas hari ini. Sampai jumpa di part 3 untuk MCU berikutnya. Sampai jumpa.